Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dila Dwi Kurnia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori manajemen. Pemikiran awal mengenai manajemen. Jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Filsafat Cina Sun Tzu 2000 tahun yang lalu yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik, aliran manajemen modern. Aliran manajemen ilmiah menerapkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Menurut Frederick Taylor, pengembangan berdasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan setiap pekerja. Seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya, atau right man in the right place. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja, kerjasama bersahabat, dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga pekerja. Menurut Henry L. John, tidak menggunakan sistem intensif, tapi memperkenalkan sistem bonus. 1. Memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui intensif atau bonus. 2. Mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagian balog individual. Menurut Gilbert bersaudara, 1. Mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. 2. Perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Tujuan akhir dari manajemen. Manajemen ilmiah membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Kelemahannya, 1. Mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, atau otonomi dan umpan balik. 2. Bekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin, diukur dengan stopwatch. Teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Teori menurut Henry Fayol ada 14 prinsip manajemen. 1. Pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi atau desentralisasi, hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korps. Menurut Max Weber, mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuannya dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan jelas atau logis. Evolusi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan masa lalu. Menurut Mary Parker Fowler, memperkenalkan konsep hubungan manusia dengan struktur organisasi. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Menurut Chester I. Barnard, mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenai dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja.
Orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri. Zone of indifference, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab dan aktivitas yang sudah dikenal. Semakin banyak aktivitas yang termasuk dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Teori behavioral management menekankan pada sikap, attitude, dan perilaku behaviors individual dan proses grup atau kelompok. Mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Menurut Hugo Musterberg, pada 1863 sampai 1916, psikologi Jerman dipandang sebagai the father of industrial psychology, menulis Psychologies and Industrial Efficiency, merintis mempraktekkan aplikasi konsep psikologi dalam lingkungan industri. The Hawthorne Studies, Illumination Study, perubahan intensitas cahaya di tempat kerja tidak mempengaruhi baik pada grup kontrol maupun eksperimen dari pekerja bagian produksi. Grup studi pengaruh skema insentif kerja pada pekerja produksi. Pekerja menyusun informasi level output individual yang dapat diterima. Overproducing worker diberi label red booster dan underproducing worker diberi label sea seller. Human Relation Movement dikembangkan dari Hawthorne Studies dengan mengundang Elton Mayo ke Western Electric pada tahun 1927 sampai 1935 untuk melanjutkan penelitian. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pekerja utamanya merespon kepada konteks sosial dari pekerjaan, termasuk pengondisian sosial, norma grup atau kelompok, dan dinamika interpersonal. Diasumsikan bahwa perhatian manajer kepada pekerja akan berperan meningkat kepuasan pekerja dan memperbaiki kinerja pekerja. Menurut Elton Mayo, pekerja mendapat perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Menurut Douglas MC Gregor dan Abraham Maslow, MC Gregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut munculnya teori X dan teori Y. Menurut Maslow, kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Teori X adalah pandangan negatif orang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka, malas menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Menurut teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, meningkatkan pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Teori motivasi, hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam membentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksekutif. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Aliran manajemen modern. Perkembangan melalui dua jalur yang berbeda, yaitu jalur pertama merupakan perkembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Jalur kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif, operation research, dan manajemen science atau manajemen operasi. Aliran manajemen modern, prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern.
Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Manajemen harus sistematik, dan pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan secara hati-hati. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan.